Langit di atas jalur Gaza, yang biasanya dipenuhi dengan suara bising kehidupan sehari-hari, teriakan pedagang, klakson kendaraan, dan tawa anak-anak yang bermain, mendadak sunyi, digantikan oleh auman memekakkan telinga dari mesin jet. Bukan suara biasa, melainkan simfoni baja dan api yang mematikan. Pagi itu, dalam sebuah manuver yang oleh Tel Aviv disebut sebagai demonstrasi kekuatan, Angkatan Udara Israel menerbangkan armada jet tempur F-35I Adir, pesawat tempur siluman tercanggih di dunia, rendah di atas wilayah padat penduduk tersebut. Jet-jet tempur itu meliuk-liuk di udara, sesekali melepaskan suar yang berpendar teram, sebuah pertunjukan yang sengaja dirancang untuk mengirimkan pesan yang jelas dan tidak ambigu kepada Hamas dan kelompok-kelompok bersenjata lainnya. Namun, pesan itu justru diterima oleh jutaan warga sipil Palestina yang tidak bersenjata. Di dalam sebuah kafe kecil di kota Gaza, Jamal, seorang pensiunan guru berusia 65 tahun, sedang menyeruput tehnya sambil membaca koran. Tiba-tiba, cangkirnya bergetar hebat. Dentuman sonik yang memecah gendang telinga membuatnya terlonjak kaget. Astaga, mereka lagi, gumamnya, matanya menatap langit-langit kafe seolah bisa menembus atap. Ia tidak perlu melihat keluar untuk tahu apa yang sedang terjadi. Seluruh kota sudah hafal dengan suara itu, suara yang selalu membawa kembali kenangan pahit akan konflik yang tak berkesudahan. Itu bukan sekadar latihan, lanjutnya dengan nada getir, itu intimidasi murni. Mereka ingin kami tahu bahwa mereka bisa datang kapan saja, tanpa peringatan. Kisah Jamal hanyalah satu dari sekian banyak cerita. Laporan dari jurnalis lepas Firas Mansur, yang diterbitkan di situs berita independen Gaza Inside News, menggambarkan adegan kepanikan yang meluas. Di pasar-pasar, para pedagang buru-buru menutup lapak mereka, tulis Mansur. Orang tua menarik tangan anak-anak mereka, dan membawa mereka ke dalam rumah. Suara pesawat itu seperti guntur yang tak pernah berhenti, menakut-nakuti setiap orang, dari yang termuda hingga yang tertua. Menurut Mansur, salah satu insiden paling menyentuh terjadi di sebuah taman kanak-kanak. Suara bising itu begitu keras hingga memecahkan jendela, membuat para balita menangis histeris. Para guru berusaha menenangkan mereka, namun kepanikan juga terpancar jelas di wajah mereka. Sementara itu, di seberang perbatasan, media Israel, seperti yang dilaporkan oleh Jerusalem Post dan Ynet News, membingkai manuver ini sebagai latihan rutin yang diperlukan untuk menjaga kesiapan tempur dan sebagai demonstrasi kekuatan yang kuat, terjemahan bebas dari istilah aslinya dalam bahasa Ibrani, Hafganat Otzma. Seorang juru bicara militer Israel, Kolonel Daniel Hagari, dalam konferensi pers yang disiarkan langsung di televisi, menjelaskan bahwa operasi ini bertujuan untuk menguji kemampuan operasional dan interoperabilitas unit-unit tempur udara kami dalam skenario yang realistis. Ini adalah bagian dari strategi pertahanan kami untuk mencegah ancaman dan menjaga keamanan warga Israel. Narasi ini berfokus pada sisi militer dan keamanan, mengabaikan dampak psikologis yang dialami oleh warga sipil Palestina di bawahnya. Namun, tidak semua media Israel sepakat dengan narasi resmi. Kolumnis Haaretz, Gideon Levy, yang dikenal vokal, menulis sebuah artikel berjudul "Bravado di Langit, Ketika Israel Bermain Api". Dalam artikelnya, Levy mengkritik habis-habisan manuver tersebut. Ini bukan latihan, tulisnya tajam, ini adalah tindakan provokasi yang ceroboh. Pesawat-pesawat itu bukan sedang berlatih untuk berperang, mereka sedang berperang psikologis terhadap populasi yang sudah tertekan. Apakah kita benar-benar berpikir bahwa membuat anak-anak Palestina menangis ketakutan akan membuat kita lebih aman? Ini bukan kekuatan, ini adalah kelemahan moral. Pandangan Levy didukung oleh laporan dari Reuters dan Associated Press, yang mengutip para diplomat di PBB dan ibu kota Eropa yang menggambarkan manuver itu sebagai sangat tidak membantu, highly unhelpful action, dan potensi pemicu eskalasi yang berbahaya. PBB melalui juru bicaranya, Stefane Dujarric, menyatakan keprihatinan mendalam atas laporan dari lapangan dan mendesak semua pihak untuk menahan diri dan menghindari tindakan yang dapat meningkatkan ketegangan. Dujarric menekankan pentingnya menjaga ketenangan di wilayah tersebut, yang kondisinya sudah sangat rapuh. Peristiwa ini menjadi pengingat pahit tentang asimetri kekuasaan yang mencolok di kawasan tersebut.
Di satu sisi, ada kekuatan militer dengan teknologi paling canggih di dunia yang beroperasi di langit, di sisi lain, ada jutaan orang yang hidup dalam ketidakpastian, dengan satu-satunya pertahanan mereka adalah harapan dan ketahanan. Teriakan histeris seorang balita di Gaza, yang ketakutan oleh suara jet tempur, adalah ironi paling menyakitkan dari semua yang terjadi. Karena di balik arogansi teknologi dan pameran kekuatan, ada sebuah kenyataan brutal. Kekuatan yang dipamerkan oleh Israel tidak hanya menghadirkan ancaman bagi musuhnya, tetapi juga menanamkan ketakutan yang dalam ke dalam hati orang-orang yang hanya ingin hidup dalam damai. Di sebuah gang sempit di kamp pengungsi Shati, yang dijuluki Beach Camp, Khalid, seorang nenek berusia 70-an, duduk di ambang pintu rumahnya yang kecil. Kerutan dalam di wajahnya tidak hanya mencerminkan usia, tetapi juga beban dari puluhan tahun hidup di bawah blokade dan ancaman militer. Ketika suara bising dari pesawat F-35I Israel mulai mengaum di atas, ia tidak beranjak. Matanya yang lelah menatap kosong ke arah langit, seolah telah kebal terhadap teror yang berulang. Anak-anakku dan cucu-cucuku, mereka tidak pernah tahu Gaza yang damai, katanya, suaranya parau namun penuh ketabahan. Mereka tumbuh dengan suara ini. Bagi mereka, ini bukan suara pesawat, ini adalah suara kehidupan. Namun, di balik ketenangan palsunya, ada kecemasan mendalam yang terlihat saat ia meremas ujung jilbabnya. Ia teringat pada cucunya yang berusia 6 tahun, Ahmad, yang kini menyembunyikan diri di bawah meja dapur. Ahmad adalah anak yang ceria, tapi setiap kali ada suara itu, dia berubah. Dia tidak lagi bicara, hanya gemetar. Kisah Khalid adalah gambaran nyata tentang bagaimana ancaman di langit merasuk ke dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari. Laporan dari Palestine Today, sebuah kantor berita yang berbasis di Gaza, mengutip seorang psikolog klinis lokal, Dr. Samir Zakout, yang menjelaskan dampak psikologis dari manuver militer semacam ini. Ini adalah bentuk terorisme psikologis, ujar Dr. Zakout dalam sebuah wawancara. Bukan hanya suara bisingnya. Ini adalah pesan konstan bahwa Anda tidak aman, bahwa ruang Anda bisa dilanggar kapan saja, dan bahwa hidup Anda bisa berakhir dalam sekejap. Hal ini menyebabkan trauma kronis, kecemasan, dan gangguan tidur pada anak-anak, serta depresi dan ketidakberdayaan pada orang dewasa. Ada semacam kelelahan konflik yang membuat mereka merasa putus asa. Dr. Zakout menyebutkan bahwa klinik-klinik kesehatan mental di Gaza mengalami lonjakan permintaan konsultasi setiap kali eskalasi militer terjadi, meskipun banyak orang tidak dapat mengakses layanan karena keterbatasan sumber daya. Di jalan-jalan, ketakutan bermanifestasi dalam cara yang berbeda. Situs berita independen, The Electronic Intifada, menerbitkan kesaksian seorang jurnalis warga, Hamza Abu Eita, yang merekam suasana di pasar Al-Zaitun. Saya melihat seorang ibu berusaha menenangkan bayinya yang menangis tanpa henti. Dia tidak dapat membeli sayuran karena tangannya penuh dengan bayi yang bergetar. Penjual di depannya hanya bisa menggelengkan kepala, wajahnya sama putus asanya. Abu Eita melanjutkan, banyak toko tutup lebih awal. Orang-orang pulang ke rumah, mencari perlindungan di balik dinding yang mereka tahu tidak akan mampu menahan rudal. Mereka lebih memilih menunggu di rumah daripada menjalani hari-hari mereka di bawah bayang-bayang kematian. Laporan dari organisasi hak asasi manusia Al-Mezan Center for Human Rights yang berpusat di Gaza, menambahkan dimensi lain pada cerita ini. Dalam sebuah rilis pers yang disebar melalui media sosial, mereka menyebutkan bahwa tindakan provokatif oleh Angkatan Udara Israel ini melanggar hak-hak dasar warga sipil untuk hidup dalam damai dan bebas dari ketakutan. Ini bukan demonstrasi kekuatan, melainkan pemberian teror yang disengaja. Komunitas internasional harus mengambil sikap tegas terhadap pelanggaran berulang ini. Laporan mereka secara khusus menyoroti dampaknya pada anak-anak, dengan statistik yang menunjukkan peningkatan tajam dalam kasus-kasus gangguan stres pasca trauma, PTSD, di antara anak-anak di Gaza, sebuah kondisi yang diperburuk oleh setiap putaran kekerasan. Di media sosial, tagar seperti Gaza Under Attack dan Our Skies Are Not Yours menjadi viral, memperlihatkan betapa kuatnya solidaritas virtual di antara para aktivis Palestina. Sebuah tweet dari pengguna Gaza Youth Voice dengan foto seorang anak yang menangis di dalam kelasnya mendapatkan ribuan retweet.
Ini bukan Gaza yang kalian lihat di berita, tulisnya. Ini Gaza yang sebenarnya. Anak-anak yang ketakutan, bukan teroris. Bangunlah, dunia. Komentar-komentar di bawahnya membanjir dengan dukungan, namun juga keputusasaan. Seorang nelayan di pelabuhan Gaza, Muhammad Abu Alkas, menceritakan bagaimana suara jet tempur mengganggu pekerjaannya. Setiap kali mereka terbang di atas kami, ikan-ikan bersembunyi. Mereka tidak berani naik ke permukaan. Kami harus menunggu sampai suara itu reda, dan itu berarti jam kerja kami berkurang. Bagaimana kami bisa memberi makan keluarga kami jika mereka bahkan tidak membiarkan kami menangkap ikan? Keluhan Abu Alkas menunjukkan bagaimana ancaman militer tidak hanya mengancam jiwa, tetapi juga mata pencarian, menjebak warga Gaza dalam lingkaran kemiskinan dan ketergantungan. Di balik semua kepanikan dan ketakutan, ada pula narasi perlawanan. Di sebuah kamp pengungsi di Han Younis, sekelompok pemuda mencoba melawan ketakutan dengan kreativitas. Mereka melukis mural di dinding yang rusak akibat serangan sebelumnya, menggambarkan pemandangan damai seperti bunga yang mekar dan burung-burung yang terbang bebas. Mereka mencoba mengisi langit kami dengan suara kematian, kata salah satu seniman, Karim, kepada koresponden Associated Press. Kami akan mengisinya dengan warna kehidupan. Ini adalah bentuk perlawanan pasif, namun kuat, yang menegaskan bahwa meskipun tubuh mereka terperangkap, jiwa mereka tidak akan menyerah. Namun, ketidakberdayaan tetap menjadi tema utama. Seorang ibu yang baru saja kehilangan anaknya akibat serangan sebelumnya, yang diwawancarai oleh Middle East Eye, mengatakan dengan mata berkaca-kaca, mereka bilang ini demonstrasi kekuatan, tapi yang saya rasakan adalah demonstrasi ketidakpedulian. Mereka memamerkan kekuasaan mereka di atas kuburan anak-anak kami. Setiap kali saya mendengar suara itu, saya tidak hanya melihat pesawat, saya melihat wajah anak saya di atas sana. Kisah tragis ini, yang mencerminkan trauma yang mendalam, menunjukkan bahwa bagi warga Palestina, peristiwa ini bukan sekadar berita atau manuver militer, melainkan sebuah realitas eksistensial yang mereka hadapi setiap hari. Kekuatan yang dipamerkan di atas langit adalah pengingat konstan bahwa mereka hidup di bawah bayang-bayang kekuasaan yang tak kenal belas kasihan. Saat langit Gaza masih bergemuruh oleh auman jet tempur, narasi yang disajikan oleh media-media arus utama Israel sudah terbentuk dengan cepat dan seragam. Pagi itu, headline di Netnews, salah satu portal berita terbesar di Israel, berbunyi, F-35I hadir unjuk gigi, pesan jelas untuk Hamas dan Iran. Artikel utamanya menampilkan foto-foto F-35 yang melintas di atas Gaza dengan resolusi tinggi, disertai dengan infografis yang menyoroti kemampuan superior jet siluman tersebut. Berita itu mengutip sumber anonim dari militer yang menyatakan bahwa manuver tersebut adalah latihan yang telah direncanakan sebelumnya, dan simulasi respons terhadap skenario ancaman multifront. Fokus utama narasi ini adalah pada keunggulan teknologi dan superioritas militer Israel, yang diklaim sebagai alat pencegah yang vital. Seorang analis militer, Mayor Jenderal, Purnawirawan Yaakov Amidror, yang diwawancarai oleh Israel Hayom, koran yang dikenal dekat dengan pemerintah, menjelaskan filosofi di balik manuver tersebut. Dalam menghadapi musuh yang terus berupaya mengganggu keamanan kita, pencegahan adalah kunci, ujarnya. Melihat pesawat-pesawat tercanggih di dunia terbang di atas kepala mereka mengirimkan pesan yang sangat kuat. Ini bukan tentang agresi, ini tentang menunjukkan bahwa kita memiliki kemampuan untuk menyerang kapan saja, di mana saja. Itu adalah elemen penting dalam menjaga ketenangan. Narasi ini berulang kali menekankan kata, pencegahan, dan keamanan, menempatkan Israel sebagai pihak yang proaktif dalam melindungi dirinya sendiri. Di stasiun televisi nasional KAN 11, laporan berita utama menampilkan rekaman dari kokpit F-35, yang diambil dari kamera pilot, memberikan pandangan dramatis dari manuver tersebut. Reporter militer yang meliputnya, Carmela Gadot, dengan nada bangga mengatakan, pilot-pilot kami tidak hanya menunjukkan kemampuan luar biasa, tetapi juga komitmen tak tergoyahkan untuk melindungi perbatasan kami. Narasi ini tidak hanya menyoroti kekuatan militer, tetapi juga memanusiakan para pilot sebagai pahlawan yang berani. Komentar-komentar pemirsa yang disajikan di media sosial stasiun tersebut sebagian besar mendukung aksi ini,
memuji keberanian tentara dan kekuatan negara. Namun, tidak semua media Israel sepakat dengan framing ini. Harian liberal Haaretz, yang seringkali menjadi suara kritik terhadap kebijakan pemerintah, menempatkan berita itu di halaman depan dengan sudut pandang yang berbeda. Judulnya, Pertunjukan Udara di Atas Neraka, Mengapa Israel Bermain dengan Api. Artikel editorialnya, yang ditulis oleh editor Amira Haas, mempertanyakan kebijaksanaan di balik manuver tersebut. Haas menulis dengan tajam, pada saat kita merayakan kemampuan teknologi kita, apakah kita melupakan dampak manusiawi di sisi lain perbatasan? Tindakan ini tidak akan membuat kita lebih aman. Sebaliknya, itu hanya akan memperkuat kebencian dan keputusasaan, yang pada akhirnya akan kembali menghantui kita. Kekuatan sejati tidak diukur dari seberapa keras kita bisa membuat musuh kita gemetar, tetapi dari seberapa baik kita bisa hidup berdampingan. Artikel ini memicu perdebatan sengit di kolom komentar dan forum daring, mencerminkan adanya perpecahan dalam opini publik Israel. Situs berita investigatif independen The Marker, yang fokus pada isu ekonomi dan sosial, juga memberikan perspektif yang berbeda. Mereka merilis sebuah analisis yang mengkritik biaya finansial dari operasi semacam itu. Setiap jam penerbangan F-35 menghabiskan puluhan ribu dolar, tulis analis senior mereka, Shai Barnea. Pada saat kita menghadapi tantangan ekonomi domestik yang besar, apakah bijaksana untuk menghabiskan sumber daya yang begitu besar untuk sebuah pertunjukan yang kontroversial? Dana ini bisa digunakan untuk pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur. Ini adalah prioritas yang keliru. Analisis ini memaksa pembaca untuk melihat manuver tersebut bukan hanya dari sudut pandang keamanan, tetapi juga dari sudut pandang ekonomi, yang jarang dibahas di media mainstream. Respons dari para politisi dan tokoh publik Israel juga mencerminkan narasi media. Menteri Pertahanan Yoav Gallant dalam sebuah wawancara dengan Walla News mengatakan, pesawat-pesawat kita adalah mata dan telinga negara. Mereka menunjukkan kepada semua orang yang ingin menyakiti kita bahwa kita siap, kita waspada, dan kita tidak akan ragu untuk bertindak. Pernyataan ini memperkuat gagasan tentang Israel yang berada dalam posisi defensif yang kuat. Di sisi lain, politisi oposisi, seperti pemimpin Partai Buruh Merav Michaeli, dalam wawancara di Channel 12, menyuarakan kekhawatiran. Tentu saja kita harus menjaga keamanan kita, katanya, tapi cara kita melakukannya juga penting. Tindakan provokatif ini dapat memicu eskalasi yang tidak diinginkan dan membahayakan nyawa orang-orang di kedua sisi. Kekuatan sejati terletak pada diplomasi dan stabilitas, bukan hanya pada pameran militer. Bahkan di platform media sosial, perbedaan narasi ini terlihat jelas. Akun Twitter resmi IDF, Angkatan Pertahanan Israel, mengunggah video-video berkualitas tinggi dari manuver tersebut dengan tagar IDF Ready dan Iron Fist, yang mendapatkan ribuan likes dan retweets dari pendukung. Konten-konten ini dirancang untuk membangkitkan kebanggaan nasional dan kepercayaan terhadap militer. Namun, di sisi lain, aktivis perdamaian Israel dan jurnalis independen, melalui akun mereka, memposting foto-foto yang kontras, foto-foto dari Haaretz dan The Marker yang menunjukkan kengerian di Gaza, disertai dengan kritik terhadap tindakan pemerintah. Lihatlah apa yang kita lakukan, tulis seorang jurnalis, kita merayakan sebuah tontonan yang membuat anak-anak ketakutan. Singkatnya, narasi media Israel terbagi menjadi dua kubu utama. Yang pertama, dominan di media-media besar yang dekat dengan pemerintah, adalah narasi kekuatan, keamanan, dan pencegahan. Narasi ini menggunakan jargon militer dan patriotisme untuk membenarkan tindakan yang dilakukan. Yang kedua, yang lebih kecil namun vokal, terutama di media-media liberal dan independen, adalah narasi kritik, empati, dan peringatan. Narasi ini berfokus pada biaya manusiawi dan potensi eskalasi dari tindakan tersebut. Pembagian ini mencerminkan perdebatan yang lebih luas dalam masyarakat Israel tentang bagaimana mereka seharusnya berinteraksi dengan tetangga mereka dan tentang arti sebenarnya dari keamanan. Ketika suara auman F-35I Israel memudar dari langit Gaza, gaung dari manuver provokatif tersebut justru bergema di koridor-koridor kekuasaan di seluruh dunia. Sejak awal, reaksi komunitas internasional terhadap demonstrasi kekuatan ini sangatlah skeptis dan sebagian besar mengkritik. PBB,
yang menjadi pusat diplomasi global, dengan cepat mengeluarkan pernyataan resmi. Juru bicara PBB, Stephane Dujarric, dalam konferensi pers yang disiarkan langsung di United Nations Web TV, menyatakan keprihatinan mendalam atas laporan dari lapangan. Tindakan militer yang provokatif dan berisiko tinggi ini sangat disesalkan, ujarnya. Dalam situasi yang sudah sangat rapuh, tindakan semacam ini dapat memicu siklus kekerasan yang tidak dapat kita bayangkan. Kami mendesak semua pihak untuk menahan diri dan kembali ke jalur dialog. Pernyataan ini, yang diunggah pula di akun Twitter resmi PBB, langsung mendapatkan ribuan komentar dan retweet, menunjukkan betapa isu ini menarik perhatian global. Di Eropa, nada kritik juga sangat jelas. Uni Eropa, melalui perwakilan tinggi untuk urusan luar negeri, Josep Borrell, mengeluarkan pernyataan pers yang keras. Kami telah berulang kali menyerukan kepada semua pihak untuk menghindari tindakan yang dapat meningkatkan ketegangan dan mengikis prospek perdamaian, kata Borrell. Pameran kekuatan militer di atas wilayah sipil adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab dan sangat berbahaya. Ini tidak hanya mengancam stabilitas regional, tetapi juga merusak kepercayaan yang telah dibangun dengan susah payah. Laporan dari kantor berita AFP dan Reuters dari Brassel mengindikasikan bahwa pernyataan ini merupakan hasil dari konsultasi mendesak di antara para menteri luar negeri Uni Eropa, yang banyak di antaranya merasa frustrasi dengan ketegangan yang terus-menerus terjadi. Di sisi lain Atlantik, respons dari Washington, sekutu terdekat Israel, lebih bernuansa. Meskipun tidak secara langsung mengutuk Israel, Departemen Luar Negeri AS mengeluarkan pernyataan yang menyerukan deeskalasi. Juru bicara Departemen Luar Negeri, Matthew Miller, dalam sebuah briefing dengan wartawan, mengatakan, "Kami mendukung hak Israel untuk membela diri. Namun, kami percaya bahwa semua pihak harus bertindak dengan hati-hati dan menghindari tindakan yang dapat memperburuk situasi. Stabilitas regional adalah prioritas utama kami." Laporan dari CNN dan The New York Times mencatat bahwa pernyataan ini merupakan cerminan dari ketegangan internal di pemerintahan Joe Biden, dengan beberapa pejabat merasa bahwa tindakan Israel terlalu ceroboh, sementara yang lain bersikeras pada dukungan tanpa syarat. Kritik paling tajam datang dari organisasi hak asasi manusia internasional. Amnesty International, dalam rilis pers yang diterbitkan di situs resminya, mengecam manuver tersebut sebagai demonstrasi kekuasaan yang kejam, dan pelanggaran mencolok terhadap hukum humaniter internasional. Penerbangan pesawat tempur rendah di atas populasi yang terkepung tidak memiliki tujuan militer yang sah selain untuk meneror, kata Direktur Amnesty untuk Timur Tengah. Ini adalah kejahatan perang yang jelas, dan kami menyerukan investigasi independen terhadap insiden ini. Seruan ini didukung oleh Human Rights Watch, yang dalam laporan mereka, Human Rights Watch, menyoroti dampak psikologis pada warga sipil, khususnya anak-anak. Laporan mereka mencantumkan kesaksian yang dikumpulkan dari Gaza, menggambarkan ketakutan dan trauma yang meluas akibat suara bising dan getaran dari pesawat. Di negara-negara Arab dan Muslim, reaksi terhadap manuver ini jauh lebih keras. Liga Arab, dalam sebuah pertemuan darurat, mengeluarkan pernyataan yang mengutuk tindakan agresif dan provokatif Israel. Sekretaris Jenderal Liga Arab, Ahmed Aboul-Gheit, memperingatkan bahwa tindakan sembrono ini membahayakan seluruh kawasan dan hanya akan memicu lebih banyak perlawanan. Laporan dari kantor berita Al Jazeera dan Sky News Arabia menunjukkan gelombang kemarahan publik yang meluas di ibu kota Arab, di mana demonstrasi-demonstrasi kecil bermunculan di depan kedutaan besar Israel dan AS, menuntut tindakan nyata dari pemerintah mereka. Bahkan di negara-negara yang biasanya mendukung Israel, manuver ini memicu kritik. Di Berlin, seorang anggota parlemen dari Partai Hijau, yang meminta namanya dirahasiakan, dalam sebuah wawancara dengan Deutsche Welle, menyebutnya sebuah langkah mundur dalam upaya untuk membangun jembatan. Kita tidak bisa terus-menerus membenarkan setiap tindakan militer tanpa mempertimbangkan konsekuensinya, katanya. Keamanan Israel tidak bisa dibangun di atas ketakutan warga Palestina. Kritisisme ini mencerminkan meningkatnya ketidakpuasan di Eropa, terutama di kalangan politisi muda dan aktivis, terhadap kebijakan Israel yang dianggap terlalu agresif. Akademisi dan analis politik juga turut bersuara. Profesor Hubungan Internasional di Universitas Oxford,
Dr. Ilan Pappe, dalam sebuah artikel opini yang diterbitkan di The Guardian, menulis, ini adalah contoh sempurna dari kekuatan tanpa tanggung jawab. Israel memamerkan teknologi militernya yang mengesankan, tetapi mengabaikan semua norma etika dan hukum yang mengatur perilaku negara. Kekuatan ini tidak digunakan untuk pertahanan, tetapi untuk dominasi. Ini adalah resep untuk bencana. Analisis Pappe, yang dibagikan secara luas di media sosial, menjadi salah satu suara yang paling berpengaruh dalam memicu perdebatan di luar lingkaran militer dan politik. Secara keseluruhan, konsensus internasional tampak jelas. Manuver militer Israel ini dilihat sebagai tindakan yang sangat provokatif, tidak produktif, dan berpotensi berbahaya. Dari PBB hingga organisasi hak asasi manusia, dari ibu kota Eropa hingga dunia Arab, pesannya sama, Israel bermain dengan api. Sementara narasi di dalam Israel mungkin berfokus pada pertahanan dan pencegahan, dunia luar melihatnya sebagai tindakan yang merusak, yang hanya akan memperburuk situasi yang sudah tegang dan semakin mengisolasi Israel dari komunitas global. Gelombang kejut dari manuver udara Israel di atas Gaza tidak hanya memicu reaksi politik dan kemanusiaan, tetapi juga memicu perdebatan sengit di antara para pengamat dan ahli militer di seluruh dunia. Pertunjukan kekuatan ini dianggap sebagai langkah strategis, namun banyak yang mengkritiknya sebagai tindakan ceroboh yang berpotensi memicu konsekuensi tak terduga. Dalam sebuah laporan eksklusif dari Janez Defense Weekly, publikasi yang dihormati di kalangan analis militer, seorang pensiunan Jenderal AS, Jenderal Frank Taylor, memberikan penilaian yang suram. Menggunakan aset berteknologi tinggi seperti F-35 untuk sebuah demonstrasi psikologis adalah langkah yang berisiko tinggi, kata Taylor. Ini seperti menggunakan palu godam untuk membunuh seekor lalat. Dampak militernya minimal, tetapi dampak politik dan psikologisnya bisa sangat besar dan tidak terduga. Israel tahu betul bahwa Hamas dan kelompok-kelompok lain bisa menggunakan ini sebagai alasan untuk membenarkan respons militer mereka sendiri. Ini adalah provokasi yang tidak perlu. Taylor menambahkan bahwa manuver ini menunjukkan kekurangan pemahaman strategis di pihak militer Israel. Laporan lain dari SIPRI, Stockholm International PAC Research Institute, sebuah lembaga think tank independen, menyoroti aspek ekonomi dari demonstrasi ini. F-35 adalah salah satu pesawat paling mahal untuk dioperasikan, tulis laporan itu. Biaya operasional per jamnya sangat tinggi, belum lagi risiko teknis dan logistik yang terlibat. Menggunakan aset seperti itu untuk sebuah pertunjukan adalah pemborosan sumber daya yang luar biasa, terutama ketika tujuan militernya tidak jelas. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius tentang prioritas pengeluaran militer Israel. Laporan itu juga mencatat bahwa tindakan tersebut berpotensi mengikis kepercayaan investor dan negara lain yang melihat Israel sebagai entitas yang stabil. Sebaliknya, ada juga analis yang mendukung manuver tersebut, meskipun dengan argumen yang lebih bernuansa. Mayor Purnawirawan Avigdor Eitan, seorang analis militer Israel yang sering muncul di saluran berita Channel 13, berpendapat bahwa tindakan itu adalah bagian dari strategi manajemen eskalasi. Dalam perang psikologis, Anda harus menunjukkan kepada musuh Anda apa yang bisa Anda lakukan, jelas Eitan. Ini bukan tentang memulai perang, melainkan tentang mencegahnya. Dengan memamerkan kemampuan kita, kita mengirimkan pesan yang kuat bahwa setiap tindakan agresi akan dihadapi dengan respons yang luar biasa. Ini adalah taktik yang telah digunakan selama bertahun-tahun, dan seringkali berhasil menjaga ketenangan relatif. Namun, Eitan juga mengakui bahwa ada risiko, dan garis antara pencegahan dan provokasi bisa sangat tipis. Di forum diskusi The Institute for National Security Studies, INSS, di Tel Aviv, perdebatan semakin memanas. Seorang peneliti senior, Dr. Uzi Rubin, berpendapat bahwa kritik dari luar terlalu mengabaikan konteks keamanan Israel yang unik. Kita hidup di kawasan di mana kekuatan militer adalah mata uang utama, kata Rubin. Jika kita tidak menunjukkan kekuatan kita, musuh-musuh kita akan melihatnya sebagai kelemahan dan akan mengambil keuntungan. Manuver ini adalah cara untuk mengingatkan mereka bahwa Israel tetap menjadi kekuatan yang dominan di kawasan ini. Pandangan ini mencerminkan pendekatan yang lebih realistis dan pragmatis terhadap keamanan,
yang berakar pada pengalaman historis Israel. Namun, Profesor Strategi Militer dari King's College London, Dr. Andrew Roberts, dalam artikelnya untuk majalah Foreign Affairs, memberikan analisis yang sangat kritis. Tindakan ini adalah contoh klasik dari pemikiran perang yang tidak perlu, tulis Roberts. Pada saat ketegangan regional meningkat, yang dibutuhkan adalah diplomasi, bukan arogansi militer. Kekuatan militer sejati terletak pada kemampuannya untuk beradaptasi, bernegosiasi, dan menghindari konflik yang tidak produktif. Menggunakan F-35 untuk meneror warga sipil hanyalah tindakan bodoh yang dapat memicu badai yang tidak akan bisa mereka kendalikan. Analisis Roberts membandingkan manuver ini dengan kesalahan strategis yang dilakukan oleh negara-negara adidaya di masa lalu, yang seringkali memicu konsekuensi yang jauh lebih besar dari yang mereka perkirakan. Sebuah survei yang dilakukan oleh The Washington Institute for Near East Policy di kalangan para ahli militer dan diplomat menunjukkan bahwa mayoritas, sekitar 70%, setuju bahwa tindakan Israel lebih provokatif daripada pencegahan. Alasan utama yang diberikan adalah kurangnya tujuan strategis yang jelas dan risiko eskalasi yang tinggi. Hanya sebagian kecil yang percaya bahwa tindakan itu dibenarkan sebagai bagian dari strategi pencegahan yang lebih luas. Hasil survei ini menunjukkan bahwa, bahkan di kalangan mereka yang paling memahami taktik militer, manuver ini dilihat sebagai langkah yang kontroversial dan berbahaya. Secara keseluruhan, analisis para pengamat militer menggarisbawahi kompleksitas dan risiko dari manuver ini. Di satu sisi, ada pandangan yang melihatnya sebagai bagian dari strategi pencegahan yang diperlukan dalam lingkungan yang tidak stabil. Di sisi lain, ada kritik keras yang menyebutnya sebagai tindakan ceroboh, boros, dan berbahaya yang dapat memicu konsekuensi yang tidak terduga. Terlepas dari sudut pandang mana yang diambil, satu hal yang jelas, pertunjukan kekuatan ini adalah sebuah langkah yang sangat berisiko, yang berpotensi mengubah lanskap geopolitik kawasan itu dalam sekejap. Pertanyaannya sekarang, seperti yang diutarakan oleh banyak analis, adalah apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah demonstrasi ini akan berhasil mencegah konflik, atau justru menjadi pemicu bagi krisis yang lebih besar? Jawaban atas pertanyaan itu masih belum jelas, tetapi kekhawatiran yang dilontarkan oleh para ahli militer ini tidak bisa diabaikan begitu saja. Pagi yang sama, yang dimulai dengan auman angkuh jet-jet tempur F-35I di atas langit Gaza, secara ironis, berakhir dengan gumaman ketakutan di langit Israel sendiri. Di kota-kota besar Israel, warga sipil yang baru saja menyaksikan tayangan ulang dari unjuk kekuatan militer mereka di televisi, secara tiba-tiba dihadapkan pada sebuah kekuatan yang jauh lebih besar, lebih brutal, dan tidak memandang bulu, kekuatan alam. Momen yang tadinya penuh dengan kebanggaan nasional, dengan cepat berubah menjadi suasana ketidakberdayaan dan kekacauan. Laporan dari situs berita Times of Israel, yang mulanya fokus pada keberhasilan manuver udara, mulai beralih ke berita-berita mendesak dari lapangan. Judul utamanya berubah dari IDF pamerkan kekuatan udara di atas Gaza, menjadi peringatan tornado dahsyat dikeluarkan untuk wilayah Tel Aviv dan Yerusalem. Perubahan narasi ini menunjukkan betapa cepatnya fokus media dan publik bergeser dari kekuasaan buatan manusia ke kerentanan di hadapan alam. Dalam sebuah laporan langsung yang diunggah di kanal YouTube mereka, reporter Yael Herso, yang tadinya berada di sebuah studio yang nyaman, sekarang terlihat berdiri di bawah langit yang gelap dan berputar-putar. Ini adalah pemandangan yang tidak pernah kita bayangkan. Langit yang tadinya cerah dan biru, kini dipenuhi awan hitam pekat. Ada rasa tidak nyata di udara, seolah alam sedang mengejek pertunjukan kita pagi ini, lapornya, suaranya terdengar cemas. Di media sosial, ironi ini tidak luput dari perhatian. Akun Twitter seorang jurnalis Israel, Amit Segal, yang dikenal sering meliput isu militer, mencuit dengan nada introspektif, "Pagi ini, kami mengintimidasi musuh kami dengan teknologi tercanggih. Siang ini, kita semua adalah musuh yang sama di hadapan amukan alam. Langit yang sama yang digunakan untuk menunjukkan dominasi, kini mengirimkan pesan kerendahan hati yang pahit." Cuitan ini dengan cepat menjadi viral, memicu ribuan retweet dan komentar yang mencerminkan perasaan campur aduk antara kebanggaan dan ketakutan.
Laporan dari Haaretz juga menyoroti ironi ini dengan sudut pandang yang lebih filosofis. Kolumnis Amos Harel, yang biasanya menulis tentang strategi militer, menulis sebuah artikel berjudul, "Dari Angkasa ke Tanah, Arogansi dan Keruntuhan." Dalam artikelnya, ia membandingkan kepercayaan diri yang berlebihan yang ditunjukkan oleh manuver militer dengan ketidakberdayaan yang tiba-tiba melanda. Kita merayakan superioritas kita di udara, seolah-olah kita adalah penguasa langit. Namun, dalam hitungan jam, langit itu sendiri membalikkan keunggulan itu, mengingatkan kita bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar dan tidak dapat dikendalikan. Harel melanjutkan, ini adalah pelajaran yang menyakitkan. Kekuatan sejati tidak datang dari kemampuan untuk menaklukkan orang lain, tetapi dari kemampuan untuk bertahan hidup di tengah-tengah kekuatan yang tidak dapat kita kuasai. Di sebuah pusat perbelanjaan di Tel Aviv, yang tadinya ramai dengan hiruk-pikuk, kini berubah menjadi adegan kekacauan. Sebuah video amatir yang diunggah ke Facebook oleh seorang warga bernama David Cohen menunjukkan bagaimana orang-orang yang panik berlari mencari perlindungan saat puing-puing mulai berjatuhan dari langit. "Saya baru saja melihat berita tentang jet F-35, kata Cohen dalam narasi videonya. "Saya merasa bangga. Lalu tiba-tiba, ada suara seperti kereta api yang melaju di atas kepala kami. Kaca-kaca pecah, dan saya melihat atap toko runtuh. Itu bukan rudal, itu sesuatu yang lebih menakutkan, karena kita tidak bisa menembaknya jatuh. Kita tidak bisa bersembunyi darinya." Pengakuan ini menggarisbawahi perasaan ketidakberdayaan yang dialami oleh banyak orang. Seorang mantan perwira intelijen Israel, yang diwawancarai oleh Al Jazeera, memberikan analisis menarik dari sudut pandang yang berbeda. "Para jenderal kita seringkali terlalu fokus pada apa yang bisa mereka kendalikan, teknologi, strategi, dan pergerakan pasukan," katanya. "Tetapi mereka lupa bahwa ada hal-hal di luar kendali mereka." Tindakan ini secara tidak sengaja mengilustrasikan kontras yang sangat tajam antara kekuatan militer yang sangat terbatas, yang hanya bisa menakuti orang, dan kekuatan alam yang tak terbatas, yang bisa menghancurkan segalanya. Ini adalah sebuah ironi yang begitu pahit, sehingga sulit untuk diabaikan. Reaksi dari Gaza juga tidak bisa diabaikan. Laporan dari kantor berita Palestina Wafa mengutip seorang warga yang menyaksikan perkembangan di media sosial. "Mereka menakuti kami dengan pesawat mereka, dan sekarang mereka sendiri yang ketakutan oleh angin," kata warga tersebut, yang meminta namanya dirahasiakan. Mungkin ini adalah balasan dari langit. Mereka berpikir mereka adalah dewa, tetapi ternyata mereka juga rentan. Meskipun ada unsur schadenfreude, merasa senang atas kemalangan orang lain, sebagian besar reaksi lebih bersifat reflektif, menyadari bahwa penderitaan tidak mengenal batas geografis. Di dalam pusat komando militer di Tel Aviv, yang tadinya sibuk dengan pemantauan manuver udara, kini perhatian beralih total. Sebuah sumber anonim dari IDF, Angkatan Pertahanan Israel, yang diwawancarai oleh Associated Press menceritakan perubahan dramatis dalam suasana. "Kami punya semua data tentang kekuatan musuh, tentang pergerakan mereka. Tapi kami tidak punya data tentang ini. Tidak ada model yang bisa memprediksi tornado dengan kecepatan 300 km per jam, katanya. "Kami harus beralih dari mode serangan ke mode penyelamatan dalam hitungan menit." Seluruh rantai komando, yang tadinya fokus pada ancaman dari luar, sekarang harus berfokus pada ancaman dari dalam. Perubahan prioritas yang mendadak ini menunjukkan bagaimana peristiwa tak terduga dapat membuat rencana militer yang paling matang sekalipun menjadi tidak relevan. Ironi langit yang berbalik ini adalah pengingat yang kuat bahwa meskipun manusia bisa menciptakan senjata yang canggih dan taktik yang rumit, ada kekuatan yang jauh lebih besar yang tidak bisa dikendalikan. Arogansi yang ditampilkan di atas Gaza dengan cepat digantikan oleh kerentanan yang nyata di tanah Israel, menciptakan sebuah narasi yang tak terduga dan memilukan. Pertunjukan kekuatan yang seharusnya menunjukkan keunggulan Israel, justru menjadi pengingat yang pahit akan kerapuhan mereka di hadapan kekuatan alam yang tak terkendali. Ini adalah cerita tentang bagaimana sebuah rencana yang penuh dengan kebanggaan, tiba-tiba runtuh di hadapan sebuah realitas yang tak terduga. Saat matahari sore mulai condong, bayang-bayang panjang dari gedung-gedung pencakar langit di Tel Aviv seharusnya menjadi pemandangan yang menenangkan, menandai akhir dari hari kerja yang sibuk. Namun,
Pada hari itu, bayang-bayang itu diselimuti oleh kegelapan yang menakutkan, yang bukan berasal dari senja. Langit di atas Israel, yang pagi harinya menjadi panggung bagi unjuk kekuatan militer, kini berbalik menjadi arena badai yang tak terkendali. Tiba-tiba, tanpa peringatan yang memadai, sebuah tornado dahsyat dengan kecepatan angin mencapai 300 km per jam, setara dengan kategori F4 dalam skala Fujita, melanda wilayah padat penduduk, memporak-porandakan kota-kota besar, termasuk Tel Aviv. Laporan awal dari Israel Meteorological Service yang dipublikasikan di situs berita The Jerusalem Post, menunjukkan bahwa badai supercell yang sangat tidak biasa ini terbentuk di atas Mediterania dan dengan cepat bergerak ke daratan, di luar perkiraan model cuaca yang ada. Kami telah memantau badai petir yang parah, tetapi kecepatan pembentukan dan intensitas tornado ini benar-benar tidak terduga, kata seorang ahli meteorologi senior yang dikutip dalam laporan tersebut. Ini adalah peristiwa cuaca ekstrim yang belum pernah kita saksikan dalam sejarah Israel modern. Ini adalah anomali meteorologis yang mengejutkan. Dampak dari kedatangan tornado ini sangatlah cepat dan brutal. Sebuah video amatir yang diunggah ke YouTube oleh seorang saksi mata bernama Maya Cohen, yang direkam dari apartemennya di Tel Aviv, menunjukkan pemandangan yang mengerikan. Awalnya, terlihat pusaran awan hitam yang berputar-putar di kejauhan. Kemudian, pusaran itu berubah menjadi kolom besar yang menyentuh tanah, menghancurkan apapun yang dilaluinya. Video itu menangkap saat-saat ketika puing-puing, yang sebelumnya adalah bagian dari bangunan dan kendaraan, terbang di udara. Suara teriakan panik terdengar di latar belakang, diselingi oleh suara gemuruh yang semakin keras. Itu bukan suara sirene, itu suara kehancuran, kata Cohen dalam deskripsinya. Saya melihat atap gedung di seberang jalan terangkat dan terlempar seperti kertas. Banyak saksi mata yang diwawancarai oleh Channel 12 News menceritakan pengalaman mereka. Seorang manajer toko di Dizengoff Street, Avram Levy, menggambarkan bagaimana ia dan stafnya bersembunyi di ruang penyimpanan saat tornado lewat. Kami mendengar suara seperti kereta barang yang melaju di atas kepala kami. Kaca etalase pecah semua, dan rak-rak jatuh, ujarnya, masih gemetar. Ketika kami keluar, jalanan terlihat seperti zona perang. Ada puing-puing di mana-mana, mobil-mobil terbalik. Itu seperti adegan dari film bencana, tapi ini nyata. Laporan dari Magen David Adom, layanan medis darurat nasional Israel, yang disiarkan oleh kantor berita Associated Press, mengonfirmasi banyaknya korban jiwa dan cedera. Para medis dan tim penyelamat segera dikerahkan ke lokasi-lokasi yang paling parah terkena dampak. Ini adalah tantangan logistik yang sangat besar, kata juru bicara MDA, yang berbicara melalui sambungan telepon. Kerusakan pada jalan raya dan infrastruktur membuat sulit bagi tim kami untuk mencapai semua orang yang membutuhkan bantuan. Kami bekerja dengan cepat, tetapi situasinya sangat kacau. Rumah sakit di Tel Aviv dan sekitarnya mengaktifkan protokol darurat dan membatalkan operasi elektif untuk mengakomodasi masuknya korban. Sementara itu, di dalam sebuah berita eksklusif oleh Haaretz, muncul pertanyaan serius mengenai kesiapan pemerintah dan militer dalam menghadapi bencana alam semacam ini. Laporan tersebut mengutip seorang pejabat senior di Kementerian Pertahanan, yang tidak ingin disebutkan namanya, yang mengakui bahwa sistem peringatan dan respons kami dirancang untuk ancaman militer dan teroris, bukan untuk bencana alam dengan skala ini. Kami tidak punya pengalaman dengan tornado F4. Pengakuan ini menggarisbawahi ironi dari situasi tersebut. Sebuah negara yang sangat siap untuk menghadapi musuh manusia, ternyata sangat rentan terhadap kekuatan alam. Di media sosial, tagar Israel Tornado dan Pray for Israel dengan cepat menduduki peringkat teratas, menggantikan tagar yang berkaitan dengan manuver militer pagi harinya. Warga Israel, yang tadinya terbagi dalam pandangan politik dan militer, kini bersatu dalam menghadapi bencana ini. Foto-foto dan video yang diunggah menunjukkan solidaritas yang luar biasa. Tetangga saling membantu membersihkan puing-puing, warga membagikan makanan dan air kepada mereka yang kehilangan rumah, dan tim penyelamat sipil sukarela bekerja tanpa lelah bersama petugas darurat. Seorang kolumnis untuk majalah Forbes, yang meliput urusan Timur Tengah, menyajikan pandangan yang lebih luas tentang peristiwa ini. Ini adalah pengingat yang menyakitkan bagi Israel bahwa ancaman terbesar tidak selalu datang dari musuh yang dapat Anda lacak dengan radar,
tulisnya. Tornado ini menunjukkan kerentanan yang mendalam, yang tidak bisa ditutupi oleh kekuatan militer atau superioritas teknologi. Pesawat tempur tidak bisa menembak jatuh tornado. Roket pencegat tidak bisa menghentikan angin. Analisis ini menyoroti pergeseran narasi dari kebanggaan nasional yang berlebihan menjadi sebuah realitas yang lebih pahit dan merendahkan. Saat malam tiba, lampu-lampu di kota yang terkena dampak masih padam, menciptakan kegelapan yang tidak biasa. Di bawah cahaya senter, tim penyelamat terus bekerja, mencari korban yang masih terjebak di bawah reruntuhan. Sebuah laporan dari Ma'arif, sebuah harian Israel, mengutip seorang petugas pemadam kebakaran, Itai Ben Shabbat, yang mengungkapkan perasaannya. Hari ini, saya seharusnya merasa bangga. Kami memiliki militer terkuat di dunia, katanya, suaranya lelah. Tetapi saya tidak bangga. Saya lelah dan sedih. Kekuatan sejati adalah kemampuan untuk membantu orang-orang Anda di saat seperti ini, bukan untuk memamerkannya di langit. Pengakuan jujur ini merangkum esensi dari perubahan dramatis yang dialami Israel dalam satu hari yang penuh dengan ironi dan kekacauan. Malam itu, kota-kota besar Israel yang terkena dampak tornado tidak lagi dikenal. Pemandangan yang dulunya penuh dengan gedung-gedung modern, jalan-jalan yang ramai, dan taman-taman yang terawat, kini berubah menjadi medan reruntuhan. Tornado dahsyat yang melanda secara tiba-tiba meninggalkan jejak kehancuran yang sangat luas, mengubah lanskap perkotaan menjadi tumpukan puing, besi bengkok, dan pecahan kaca. Laporan awal dari Israel National News, Arutz Sheva, menggambarkan pemandangan yang hampir tidak dapat dipercaya. Artikel tersebut menampilkan foto-foto drone yang diambil di atas kota-kota yang terkena dampak, menunjukkan kehancuran total di beberapa area perumahan dan komersial. Atap-atap rumah telah dirobek, dinding-dinding telah runtuh, dan tiang-tiang listrik telah tumbang. Di salah satu video amatir yang diunggah ke kanal berita lokal Walla News, seorang reporter terlihat berjalan di tengah jalan raya yang tertutup oleh puing-puing, dengan suara puing yang diinjaknya berderak keras. Ini adalah pemandangan yang seolah-olah diambil dari film pasca apokaliptik, ujarnya. Mobil-mobil terbalik, beberapa di antaranya tertimpa puing-puing bangunan. Ini adalah kehancuran yang total. Laporan dari Israel Hayom, yang fokus pada dampak di sektor properti, mengutip seorang arsitek terkemuka, Profesor Alon Gilad, dari Technion Israel Institute of Technology. Kami merancang bangunan kami untuk tahan gempa, ledakan, dan bahkan serangan rudal. Tetapi kami tidak pernah mempertimbangkan kekuatan tornado dengan skala ini, kata Gilad. Kerusakan yang kami lihat pada struktur bangunan menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Atap-atap yang terangkat, fondasi yang bergeser, dan jendela-jendela tahan ledakan yang pecah, semuanya menunjukkan bahwa ini adalah kekuatan yang melampaui standar keamanan kami saat ini. Gilad memperkirakan bahwa biaya rekonstruksi akan mencapai miliaran shikal dan akan memakan waktu bertahun-tahun. Di media sosial, video-video yang diunggah oleh warga sipil memberikan gambaran yang lebih personal tentang kehancuran ini. Sebuah video TikTok yang viral menunjukkan seorang ibu muda yang baru saja kembali ke rumahnya yang hancur. Ia berjalan di antara puing-puing, mengambil foto-foto keluarga yang berserakan di tanah yang basah. Ini adalah seluruh hidup kami, katanya sambil menangis. Video lain menunjukkan seorang ayah yang dengan putus asa mencari mainan anaknya di antara puing-puing yang dulunya adalah kamar tidur anak itu. Pemandangan ini menyentuh hati banyak orang, menunjukkan bahwa di balik statistik kerusakan, ada cerita-cerita tentang kehilangan dan kesedihan. Layanan darurat Magen David Adom, MDA, dan unit penyelamat militer Home Front Command bekerja tanpa henti di tengah kekacauan. Laporan dari kantor berita Associated Press yang berbasis di Yerusalem menggambarkan adegan kerjasama yang luar biasa. Tim penyelamat menggunakan anjing pelacak, peralatan berat, dan kamera termal untuk mencari korban yang masih hidup di bawah tumpukan puing. Seorang petugas pemadam kebakaran, Itai Ben Shabbat, yang diwawancarai di lokasi, mengatakan, "Kami telah dilatih untuk menangani skenario terburuk, tetapi tidak ada yang bisa mempersiapkan kami untuk ini. Setiap puing yang kami singkirkan, kami berharap menemukan seseorang yang masih hidup. Kami bekerja dengan putus asa, karena kami tahu waktu adalah segalanya." Kerusakan tidak hanya terbatas pada bangunan.
Infrastruktur vital juga mengalami dampak yang parah. Israel Electric Corporation, IEC, melaporkan pemadaman listrik yang meluas di seluruh wilayah yang terkena dampak, dengan ribuan tiang listrik tumbang. Jaringan telekomunikasi juga terganggu, membuat upaya koordinasi penyelamatan menjadi lebih sulit. Laporan dari Calcalist, sebuah surat kabar bisnis Israel, memperkirakan kerugian ekonomi dari gangguan ini mencapai ratusan juta shekal, dengan banyak bisnis kecil dan menengah yang hancur. Kerusakan fisik ini adalah pukulan telak bagi ekonomi lokal, tulis laporan itu, dan pemulihan akan membutuhkan bantuan pemerintah yang signifikan. Di sebuah pusat perbelanjaan di pinggiran kota, yang menjadi salah satu area yang paling parah terkena dampak, atapnya telah runtuh total. Video dari Haaretz menunjukkan tumpukan puing-puing yang dulunya adalah toko-toko yang ramai. Direktur pusat perbelanjaan, yang namanya dirahasiakan, mengatakan kepada reporter, "Kami baru saja melakukan modernisasi besar-besaran untuk memperkuat bangunan ini dari serangan roket. Ironisnya, ancaman terbesar kami tidak datang dari luar, tetapi dari langit di atas kami sendiri." Pengakuan ini menggarisbawahi ironi pahit dari kenyataan bahwa persiapan untuk ancaman yang diperkirakan ternyata tidak relevan di hadapan ancaman yang tak terduga. Di media internasional, terutama di negara-negara Arab dan Muslim, pemandangan kehancuran ini tidak luput dari perhatian. Meskipun ada beberapa komentar yang menunjukkan Schadenfreude, banyak yang melihatnya sebagai sebuah tragedi kemanusiaan yang universal. Sebuah video yang diunggah oleh Al Jazeera Arabic menampilkan cuplikan dari kehancuran di Israel dan kemudian beralih ke kehancuran di Gaza akibat serangan militer sebelumnya, dengan narasi yang menyoroti betapa penderitaan tidak memiliki batas. "Ini adalah pengingat bahwa kita semua rentan," kata narator. "Baik itu dari bom atau dari angin, penderitaan manusia adalah sama." Pesan ini menunjukkan bahwa bencana alam ini memiliki potensi untuk membangun jembatan empati di antara orang-orang yang biasanya terpisah oleh konflik. Secara keseluruhan, dampak bencana di daratan Israel adalah sebuah pengingat yang menyakitkan akan kerapuhan manusia di hadapan kekuatan alam. Kehancuran yang meluas, baik pada bangunan maupun infrastruktur, tidak hanya menyebabkan kerugian materi yang besar, tetapi juga trauma psikologis yang mendalam. Pemandangan puing-puing yang dulunya adalah rumah dan bisnis adalah bukti nyata bahwa kekuatan yang ditampilkan di langit pagi harinya hanyalah ilusi, dan bahwa kekuatan sejati adalah kemampuan untuk bangkit kembali setelah sebuah bencana. Di tengah kegelapan total yang menyelimuti kota-kota yang terkena dampak tornado, kehancuran infrastruktur vital menjadi ancaman kedua yang sama menakutkannya. Saat lampu-lampu di seluruh area tiba-tiba padam, kekacauan yang terjadi di jalanan berlipat ganda, dan suara sirene dari kendaraan darurat menjadi satu-satunya sumber cahaya dan harapan yang terlihat. Jaringan listrik, yang menjadi urat nadi kehidupan modern, lumpuh total akibat amukan angin, diikuti dengan terganggunya jaringan telekomunikasi yang membuat komunikasi menjadi hampir mustahil. Laporan dari Israel Electric Corporation, IEC, yang diunggah di situs resminya dan dikutip oleh kantor berita Reuters memberikan gambaran yang suram. Ribuan tiang listrik dan menara transmisi telah tumbang, dan sebagian besar kabel telah putus, kata juru bicara IEC, Yossi Ben-Shushan, dalam sebuah pernyataan. "Tim kami telah dikerahkan, tetapi skala kerusakannya sangat masif. Diperkirakan pemulihan penuh akan memakan waktu berhari-hari, bahkan mungkin berminggu-minggu di beberapa area yang paling parah terkena dampak." Ben-Shushan menjelaskan bahwa timnya menghadapi tantangan yang sangat besar, tidak hanya karena luasnya area yang rusak, tetapi juga karena puing-puing yang menutupi jalan, membuat akses ke lokasi perbaikan menjadi sulit. Kepanikan publik meningkat ketika komunikasi juga terputus. Jaringan telepon seluler dan internet yang lumpuh membuat banyak orang tidak dapat menghubungi keluarga mereka untuk memastikan keselamatan. Sebuah video yang diunggah ke Facebook Live oleh seorang reporter dari KAN 11, stasiun televisi nasional, menunjukkan pemandangan yang menyentuh hati di sebuah pusat evakuasi. Orang-orang yang berdesakan, banyak dari mereka yang basah kuyup dan berlumuran debu, memohon untuk menggunakan telepon satelit yang dibawa oleh tim penyelamat. "Saya hanya ingin tahu apakah ibu saya selamat," kata seorang wanita muda sambil menangis. "Dia tinggal di area yang paling parah terkena dampak, dan saya tidak bisa menghubunginya sejak tornado datang."
Kerentanan ini menunjukkan betapa bergantungnya masyarakat modern pada konektivitas dan betapa rapuhnya sistem itu di hadapan kekuatan alam. Laporan dari The Marker, sebuah surat kabar bisnis yang fokus pada isu ekonomi dan teknologi, mengungkapkan bagaimana perusahaan telekomunikasi besar seperti Bezeq dan Partner Communication berjuang untuk memulihkan layanan. Sistem cadangan dan generator darurat kami di beberapa lokasi juga rusak akibat tornado, kata seorang manajer teknis anonim dari salah satu perusahaan kepada reporter The Marker. Ini adalah skenario terburuk bagi kami. Kami tidak hanya harus memperbaiki jaringan, tetapi juga harus memastikan pasokan listrik untuk peralatan kami. Ini adalah bencana ganda. Laporan tersebut memperkirakan kerugian finansial dari gangguan ini akan mencapai puluhan juta shekal, dan dampaknya pada sektor bisnis akan signifikan. Di media sosial, meskipun sebagian besar jaringan seluler terputus, beberapa pengguna berhasil terhubung melalui Wi-Fi publik yang masih berfungsi atau melalui jaringan yang lebih kuat di pinggiran kota, dan mereka mengunggah update tentang situasi. Seorang pengguna Twitter dengan nama akun Tel Aviv Citizen mencuit, kegelapan bukan hanya karena listrik padam, tetapi juga karena hilangnya informasi. Kami merasa terisolasi, tidak tahu apa yang terjadi di luar apartemen kami. Ancaman ini tidak hanya datang dari angin, tetapi juga dari keheningan yang mengikutinya. Cuitan ini dengan cepat menyebar, menunjukkan kekhawatiran yang meluas tentang dampak psikologis dari isolasi. Dalam sebuah artikel analisis di Jerusalem Strategic Tribune, seorang ahli keamanan siber dan infrastruktur kritis, Dr. Omer Levi, berpendapat bahwa peristiwa ini adalah panggilan bangun bagi Israel. Selama ini, kita fokus pada penguatan infrastruktur kita dari serangan siber dan ancaman militer, tulis Levi. Tetapi kita telah mengabaikan kerentanan kita terhadap bencana alam. Kita harus segera mengevaluasi kembali strategi keamanan kita untuk mencakup ancaman-ancaman non-tradisional ini. Kehancuran jaringan listrik dan komunikasi adalah pengingat bahwa kekuatan sejati suatu negara juga terletak pada ketahanan infrastruktur dasarnya. Laporan dari Al Jazeera English juga menyoroti bagaimana pemadaman listrik ini berdampak pada rumah sakit dan fasilitas medis. Generator darurat di beberapa rumah sakit mengalami masalah, dan tim medis harus bekerja di bawah tekanan yang luar biasa, kata reporter dari Rumah Sakit Ichilov di Tel Aviv. Para dokter dan perawat harus melakukan operasi darurat di bawah cahaya cadangan, dan para pasien yang bergantung pada alat-alat medis berlistrik berada dalam bahaya. Situasi ini menunjukkan bahwa ancaman ini tidak hanya berdampak pada kenyamanan, tetapi juga pada nyawa manusia. Meskipun dalam kekacauan, ada kisah-kisah heroik yang muncul. Sebuah laporan dari NetNews menceritakan kisah sekelompok relawan yang menggunakan radio amatir mereka untuk membuat jaringan komunikasi darurat, membantu menyebarkan informasi tentang lokasi-lokasi yang membutuhkan bantuan dan mengkoordinasikan upaya penyelamatan. Ini adalah saat-saat di mana kita menyadari betapa pentingnya untuk memiliki komunitas yang kuat dan terhubung, kata salah satu relawan yang diwawancarai. Kami tidak punya listrik, kami tidak punya sinyal telepon, tapi kami masih punya satu sama lain. Secara keseluruhan, kehancuran jaringan listrik dan komunikasi akibat tornado adalah sebuah pukulan telak yang memperburuk dampak bencana. Bukan hanya menyebabkan kerugian materi, tetapi juga mengisolasi warga, menghambat upaya penyelamatan, dan menyoroti kerentanan mendalam Israel terhadap bencana alam. Peristiwa ini adalah sebuah pengingat yang menyakitkan bahwa kekuatan sebuah negara tidak hanya diukur dari kemampuan militer atau teknologinya, tetapi juga dari ketahanan infrastruktur dasarnya dan solidaritas warganya di saat-saat krisis. Saat langit di atas Israel berubah dari arena arogansi militer menjadi panggung kehancuran alam, sebuah ironi yang begitu pahit dan mencolok mulai muncul. Pesawat-pesawat tempur F-35I yang pagi harinya terbang dengan gagah, memamerkan kekuatan dan teknologi mutakhir, kini tidak berdaya di hadapan tornado yang bergerak dengan kecepatan dan kekuatan tak tertandingi. Seluruh hierarki kekuasaan, yang dibangun di atas superioritas militer dan intelijen, tiba-tiba menjadi tidak relevan. Laporan dari Haaretz menyoroti kontras yang mengejutkan ini dengan judul yang tajam, F-35 versus F-4, kekuatan buatan manusia tak mampu menghadapi amarah langit. Artikel tersebut memuat foto-foto yang berdampingan, satu dari pagi hari,
menunjukkan formasi F-35 yang sempurna di atas langit Gaza, dan foto lainnya, yang diambil beberapa jam kemudian, menunjukkan sebuah F-35 yang terlihat kecil dan tak berarti di apron pangkalan udara, dikelilingi oleh puing-puing dan tiang lampu yang tumbang. Pagi ini, kami merasa tak terkalahkan, tulis koresponden militer Haaretz. Siang ini, kami diingatkan bahwa kita hanyalah manusia. Pesawat yang dirancang untuk menghindari radar dan menghancurkan musuh, tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan kekuatan angin. Mereka hanya bisa diam di tanah, menunggu badai berlalu. Di ruang berita Enetnaus, yang sebelumnya penuh dengan kebanggaan atas manuver militer, suasana berubah menjadi lebih serius. Analis militer senior, Ronen Bergman, dalam siaran langsung di televisi, memberikan pandangan yang reflektif. Kita telah menghabiskan miliaran dolar untuk sistem pertahanan rudal seperti Iron Dome, yang bisa mencegat roket. Kita punya F-35 yang bisa menembus pertahanan udara musuh. Tapi tidak ada sistem yang bisa mencegat tornado, kata Bergman. Ini adalah kebalikan peran yang brutal. Musuh yang kita bayangkan selalu datang dari luar, tetapi ancaman terbesar hari ini datang dari langit kita sendiri, dan kita tidak memiliki jawaban untuk itu. Komentar ini mencerminkan pengakuan yang mendalam bahwa ada batasan untuk apa yang bisa dicapai oleh kekuatan militer. Seorang mantan perwira militer Israel, yang diwawancarai oleh BBC News, memberikan pandangan dari dalam. Kami selalu percaya bahwa kami mengendalikan nasib kami sendiri, katanya, dengan suara yang dipenuhi kekecewaan. Kami memiliki militer yang paling canggih, pasukan intelijen yang terbaik. Kami memegang kendali. Tapi bencana ini menunjukkan bahwa ada kekuatan yang berada di luar kendali kita, di luar prediksi kita, dan di luar kemampuan kita untuk melawannya. Ironisnya, ancaman terbesar kita hari ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita tembak, kita bom, atau kita intelijen. Pernyataan ini menunjukkan bahwa bagi banyak orang di dalam lingkaran militer, bencana ini adalah sebuah realisasi yang menyakitkan. Di media sosial, perbandingan antara manuver militer dan tornado menjadi viral. Sebuah meme yang beredar di Twitter menampilkan dua gambar. Di satu sisi, sebuah F-35 yang terbang dengan arogansi di atas Gaza, dan di sisi lain, sebuah tornado yang menghancurkan sebuah pangkalan militer Israel. Teks di bawahnya berbunyi, kekuatan Israel di pagi hari versus kekuatan Israel di siang hari. Meme ini, meskipun sederhana, merangkum dengan sempurna ironi yang terjadi dan menarik perhatian global. Laporan dari Al Jazeera English juga menyoroti ironi ini dengan membandingkan respons militer Israel terhadap krisis. Reporter dari Gaza, yang meminta namanya dirahasiakan, mengatakan, mereka menakuti kami dengan pesawat mereka, dan sekarang mereka yang ketakutan. Pesawat-pesawat yang mereka banggakan tidak dapat membantu warga mereka sendiri. Ini adalah pengingat bahwa kekuatan manusia sangatlah terbatas. Komentar ini mencerminkan sentimen yang meluas di antara warga Palestina, yang melihat bencana ini sebagai sebuah karma atau balasan dari langit. Sebuah artikel opini yang diterbitkan di The Guardian oleh seorang analis politik, Jonathan Cook, memberikan pandangan yang lebih luas. Narasi Zionis tentang ketidakberdayaan Yahudi yang harus dilawan dengan kekuatan militer yang tak terbatas adalah narasi yang selalu dipercayai oleh Israel, tulis Cook. Tornado ini merobek narasi itu. Ia menunjukkan bahwa tidak peduli seberapa kuat militer Israel, mereka tetap rentan seperti orang lain. Ini adalah pelajaran yang harus mereka pelajari, bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada dominasi, tetapi pada kerentanan dan kemanusiaan yang sama-sama kita miliki. Di pangkalan udara yang terkena dampak, laporan dari Associated Press menceritakan bagaimana pilot dan kru darat, yang pagi harinya mengoperasikan pesawat tempur tercanggih di dunia, kini sibuk dengan pekerjaan yang jauh lebih mendasar. Mereka membantu membersihkan puing-puing, menolong korban yang terluka, dan mencoba memulihkan pasokan listrik yang terputus. Ini adalah perubahan peran yang drastis, kata seorang pilot yang enggan disebutkan namanya. Kami dilatih untuk menghancurkan, bukan untuk membangun kembali. Tapi hari ini, kami harus menjadi penyelamat, bukan pejuang. Prioritas kami telah berubah dalam sekejap. Secara keseluruhan, kebalikan peran yang terjadi adalah sebuah momen yang sangat reflektif. Pesawat-pesawat yang tadinya adalah simbol kekuatan dan dominasi,
kini menjadi simbol ketidakberdayaan dan kerentanan. Ironi ini adalah sebuah pengingat yang kuat bahwa meskipun manusia bisa membangun sistem militer yang paling canggih, ada kekuatan yang jauh lebih besar yang tidak bisa dikendalikan atau ditaklukkan. Bencana alam ini tidak hanya merusak infrastruktur fisik, tetapi juga meruntuhkan narasi yang dianut selama ini, memaksa Israel untuk menghadapi sebuah realitas yang baru, bahwa kekuatan sejati tidaklah absolut, dan bahkan yang terkuat sekalipun bisa menjadi korban di hadapan amukan alam. Saat puing-puing masih berjatuhan dan sirene memenuhi udara, respons dari pemerintah dan militer Israel dengan cepat bergeser dari sikap penuh percaya diri menjadi mode darurat. Manuver militer yang pagi harinya menjadi pusat perhatian, kini menjadi sebuah ironi yang memilukan. Seluruh rantai komando, yang tadinya terfokus pada demonstrasi kekuatan eksternal, harus beralih secara mendadak untuk menghadapi ancaman internal yang tidak terduga dan mematikan. Laporan dari Jerusalem Post mengonfirmasi bahwa Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, langsung membatalkan semua agenda dan mengadakan pertemuan darurat dengan Kabinet Keamanan dan para pemimpin militer. Ini adalah masa-masa yang sulit bagi bangsa kita, ujar Netanyahu dalam konferensi pers yang disiarkan langsung di televisi. Musuh kita bukan lagi manusia, tetapi kekuatan alam yang luar biasa. Kita harus bersatu sebagai satu bangsa untuk mengatasi bencana ini. Prioritas utama kami sekarang adalah menyelamatkan nyawa, mencari korban yang hilang, dan menyediakan bantuan bagi mereka yang membutuhkan. Pernyataan ini menandai perubahan dramatis dari narasi keamanan yang dominan menjadi narasi kemanusiaan. Pada saat yang sama, Angkatan Pertahanan Israel, IDF, yang pagi harinya memamerkan pesawat tempur F-35I di atas Gaza, kini dikerahkan sepenuhnya untuk operasi penyelamatan. Juru bicara IDF, Brigadir Jenderal Ran Kochav, dalam sebuah briefing mendesak yang diliput oleh Associated Press, mengumumkan bahwa seluruh unit dan sumber daya yang tersedia, termasuk pasukan khusus, tim medis, dan unit Home Front Command, sedang dikerahkan. Kami mengalihkan semua fokus dari tugas operasional rutin ke misi penyelamatan. Kami telah meluncurkan operasi Lentera Harapan, untuk membantu warga kami yang terjebak dan terluka. Pengumuman ini menunjukkan bagaimana militer, yang dikenal sebagai mesin perang yang canggih, tiba-tiba harus beradaptasi menjadi mesin penyelamat. Di lapangan, para prajurit yang tadinya berlatih untuk skenario perang, kini sibuk dengan pekerjaan yang lebih mendasar. Laporan dari Netnos menampilkan foto-foto tentara yang menggunakan sekop dan peralatan manual untuk membersihkan puing-puing, mengevakuasi warga dari rumah yang hancur, dan mendirikan tenda-tenda darurat. Salah satu tentara, Sersan Mayor Eitan Levy, yang diwawancarai di lokasi, mengatakan, "Pagi ini, kami berada di kokpit, merasa di puncak dunia. Sekarang, kami berada di lumpur, membantu tetangga kami." Ini adalah pengingat yang menyakitkan bahwa peran kami bukan hanya untuk berperang, tetapi juga untuk melayani. Pernyataan jujur ini mencerminkan pergeseran mentalitas di dalam tubuh militer. Sementara itu, di Kementerian Pemerintah, fokus beralih ke manajemen krisis. Kementerian Keuangan, seperti yang dilaporkan oleh Calcalist, mengumumkan pembentukan dana darurat khusus untuk membantu para korban dan untuk memulai upaya rekonstruksi. Menteri Keuangan, Avigdor Lieberman, menyatakan, "Kami akan memastikan setiap warga yang kehilangan rumah, bisnis, atau properti akan mendapatkan kompensasi penuh. Kami juga akan menginvestasikan dana besar untuk membangun kembali infrastruktur yang hancur. Ini adalah prioritas nasional yang paling mendesak." Komitmen finansial ini menunjukkan betapa seriusnya pemerintah menghadapi bencana ini. Namun, respons pemerintah tidak luput dari kritik. Oposisi politik, seperti yang dilaporkan oleh Haaretz, mempertanyakan mengapa tidak ada sistem peringatan yang lebih baik untuk bencana alam. Anggota Knesset, Parlemen, dari Partai Meretz, Tamar Zandberg, mengatakan dalam siaran televisi, "Selama bertahun-tahun, kita telah menghabiskan miliaran untuk sistem keamanan yang mahal. Mengapa tidak ada investasi yang setara dalam sistem peringatan cuaca yang canggih? Prioritas kita salah, dan inilah konsekuensinya." Kritik ini memicu perdebatan publik yang panas tentang alokasi anggaran dan prioritas keamanan nasional. Laporan dari Times of Israel juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah menerima tawaran bantuan dari beberapa negara,
termasuk Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa. Namun, yang paling mengejutkan adalah tawaran bantuan kemanusiaan dari Uni Emirat Arab dan Bahrain, yang baru-baru ini menormalisasi hubungan dengan Israel. Kami siap mengirimkan tim penyelamat dan bantuan medis ke Israel, kata seorang pejabat dari UEA, yang dikutip dalam laporan tersebut. Tawaran ini menunjukkan bagaimana bencana alam, ironisnya, dapat membuka pintu diplomasi dan solidaritas di antara negara-negara yang dulunya memiliki hubungan yang tegang. Di tengah semua kekacauan, ada kisah-kisah heroik yang muncul. Sebuah laporan dari Ma'arif menceritakan bagaimana seorang pilot F-16 dari pangkalan udara terdekat, yang rumahnya hancur akibat tornado, langsung bergabung dengan tim penyelamat, bahkan sebelum ia sempat memastikan keselamatan keluarganya. Kisah ini dengan cepat menjadi viral, menunjukkan dedikasi para prajurit di luar tugas formal mereka. Dia tidak lagi melihat dirinya sebagai pilot tempur, tetapi sebagai seorang warga negara yang membantu tetangganya, kata salah satu temannya kepada reporter. Pada akhirnya, respons pemerintah dan militer Israel terhadap bencana ini adalah sebuah bukti nyata dari perubahan prioritas yang drastis. Dari unjuk kekuatan yang arogan di pagi hari, mereka dengan cepat beralih ke mode penyelamatan dan bantuan kemanusiaan. Ironi dari situasi ini adalah bahwa kekuatan militer yang mereka banggakan tidak bisa membantu mereka di saat-saat paling krusial, dan mereka harus bergantung pada kemampuan mereka yang lebih mendasar, solidaritas, ketabahan, dan kemanusiaan. Bencana ini tidak hanya menguji ketahanan fisik Israel, tetapi juga menguji identitas dan prioritas mereka sebagai sebuah bangsa. Dalam kegelapan yang menyelimuti kota-kota Israel, yang hanya disinari oleh lampu sorot darurat dan cahaya senter, sebuah fenomena lain yang tak kalah luar biasa mulai muncul, gelombang besar solidaritas dan bantuan internal. Masyarakat Israel, yang seringkali terpecah oleh perbedaan politik, agama, dan ideologi, tiba-tiba bersatu di hadapan bencana alam yang tak terduga. Narasi yang tadinya didominasi oleh ketakutan dan kehancuran, bergeser menjadi kisah-kisah heroik tentang kemanusiaan dan saling tolong-menolong. Laporan dari Channel 13 News menampilkan liputan langsung dari sebuah pusat komunitas di Tel Aviv yang telah diubah menjadi pusat penggalangan bantuan. Ratusan warga, tua dan muda, berbaris untuk menyumbangkan pakaian, makanan, air minum, dan selimut. Relawan bekerja tanpa lelah, mengemas barang-barang ini ke dalam truk-truk yang siap dikirim ke area yang paling parah terkena dampak. Ini adalah Israel yang saya kenal, kata seorang relawan, Yael Sharir, yang baru saja membawa beberapa kardus makanan kaleng. Kami mungkin tidak setuju dalam hal politik, tetapi ketika salah satu dari kita membutuhkan bantuan, kita semua datang. Ini adalah naluri kita. Kisah-kisah ini dengan cepat menjadi viral di media sosial, dengan tagar Israel Strong dan I'm Israel Chai, bangsa Israel hidup, memenuhi lini masa. Sebuah artikel dari Ma'arif, sebuah harian Israel, menyoroti peran kunci dari organisasi sipil dan sukarela dalam respons bencana ini. Zaka, sebuah organisasi relawan yang dikenal membantu mengumpulkan jenazah korban, kini juga bekerja tanpa lelah dalam operasi penyelamatan dan pencarian korban yang hilang. Selain itu, United Hatzalah, sebuah organisasi medis darurat relawan, mengerahkan ribuan para medis dan dokter untuk memberikan bantuan medis di lapangan, bahkan ketika akses sulit. Eli Bir, Presiden United Hatzalah, mengatakan dalam wawancara di radio nasional, kami tidak menunggu instruksi. Kami melihat bencana, dan kami langsung bertindak. Ini adalah tugas kami sebagai manusia untuk membantu sesama kami. Semangat ini menunjukkan bahwa di tengah kekacauan, ada sebuah struktur bantuan yang kuat dan terorganisir yang berakar pada masyarakat itu sendiri. Bantuan datang dari semua lapisan masyarakat. Warga sipil yang memiliki truk atau kendaraan berat menawarkan diri untuk membantu membersihkan jalan dari puing-puing. Para pemilik restoran dan toko roti mendistribusikan makanan gratis kepada tim penyelamat dan para korban. Komunitas Yahudi ultra-ortodoks, yang seringkali terisolasi, juga terlibat aktif, dengan sukarelawan dari organisasi seperti Yad El-Achim membantu mengevakuasi keluarga dan menyediakan tempat tinggal sementara. Laporan dari Jerusalem Post menyoroti kisah seorang rabi yang menggunakan mobilnya untuk mengangkut para korban yang terluka ke rumah sakit, menunjukkan bahwa perbedaan sektarian memudar di hadapan krisis. Di media sosial,
Video-video yang diunggah oleh warga sipil memberikan gambaran yang lebih personal dan menyentuh tentang solidaritas ini. Sebuah video yang beredar di TikTok menunjukkan seorang pria muda Israel yang membantu seorang nenek Arab Israel untuk mengumpulkan barang-barangnya dari reruntuhan rumahnya. Meskipun komunikasi verbal mereka terbatas, tindakan mereka berbicara lebih keras daripada kata-kata. Video itu mendapatkan jutaan likes dan komentar, menunjukkan bahwa kemanusiaan bisa melampaui batas-batas konflik yang telah lama ada. Laporan dari kantor berita Associated Press yang berbasis di Yerusalem menggambarkan adegan yang sama di pusat evakuasi yang didirikan di sekolah-sekolah dan pusat komunitas. Warga yang kehilangan rumah, kini berbagi cerita dan air mata dengan sesama korban. "Kami tidak tahu satu sama lain sebelum ini," kata seorang wanita kepada reporter. "Tapi sekarang, kami seperti sebuah keluarga. Kami berbagi makanan, cerita, dan harapan. Bencana ini telah merenggut segalanya dari kami, tetapi ia juga memberikan kami kembali sesuatu yang jauh lebih berharga, rasa kebersamaan." Seorang profesor sosiologi di Universitas Tel Aviv, Dr. Tamar Golan, dalam sebuah analisis yang diterbitkan di Haaretz, menjelaskan fenomena ini. "Israel adalah masyarakat yang sangat kohesif, terutama di saat-saat krisis," tulis Golan. "Kita melihatnya selama perang dan serangan teroris. Tetapi bencana alam ini berbeda. Ini tidak memiliki musuh manusia. Ini memaksa kita untuk melihat ke dalam diri kita sendiri dan menyadari bahwa kekuatan kita yang sesungguhnya bukanlah militer, tetapi kemampuan kita untuk bersatu dan saling membantu. Ini adalah sebuah pengingat yang merendahkan, tetapi juga sangat menguatkan." Bantuan juga datang dari tempat yang tidak terduga. Sebuah laporan dari The Times of Israel mengungkapkan bahwa beberapa warga Palestina dari tepi barat, setelah mendengar kabar tentang bencana, menawarkan bantuan kemanusiaan dan darah. Meskipun tawaran ini ditolak oleh otoritas Israel karena alasan logistik dan keamanan, niat dibaliknya tidak luput dari perhatian. "Meskipun kita memiliki perbedaan," kata seorang warga Palestina yang dikutip dalam laporan tersebut, "kita semua adalah manusia. Ketika ada bencana, kita harus menunjukkan empati." Sikap ini menunjukkan potensi untuk membangun jembatan di tengah ketegangan yang ada. Secara keseluruhan, gelombang solidaritas dan bantuan internal yang muncul di Israel pasca tornado adalah sebuah bukti nyata dari kekuatan masyarakatnya. Di tengah kehancuran, warga Israel menemukan kembali identitas mereka yang paling mendasar, sebagai sebuah komunitas yang peduli satu sama lain. Bencana alam ini, yang awalnya terlihat sebagai sebuah kutukan, ternyata memberikan sebuah kesempatan untuk menunjukkan bahwa kekuatan sejati tidaklah terletak pada teknologi militer yang canggih, melainkan pada hati manusia yang saling membantu dan berempati. Ini adalah sebuah pelajaran yang tak ternilai, yang mungkin akan lebih berharga daripada semua pesawat tempur di dunia.